dan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, semoga apa yang kita pelajari ini selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, pada kegiatan yang lalu baru saja kalian melalui kegiatan PTS. Ya. Silakan di cross check kembali. Jika ada yang belum mengikuti, silakan melapor ke wali kelasnya masing-masing. Ya. PTS kemarin ada 2 model yang kita gunakan. Ada yang menggunakan SSE, Samarinda Smart Edu, ya. Dan ada yang menggunakan Google Classroom, ya, untuk yang perbaikan nilai. Ya. Jadi nanti yang ada di SSE dan juga ada mengikuti di Google Classroom, maka yang diambil adalah nilai yang terbaik dari kedua model ujian itu. Oke, anak, untuk yang kegiatan pertama kita hari ini adalah fungsi kuadrat. Ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari. Ya. Fungsi kuadrat, kemudian ada grafik fungsi kuadrat, kemudian sumbu simetri dan nilai optimum, menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Ya. Kita mulai yang pertama, fungsi kuadrat. Ya. Jadi secara umum fungsi kuadrat itu berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. X dan Y itu adalah anggota bilangan real. Ya. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx, ya, atau fungsi dalam X itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, Y-nya ini, ya, nah ini sama saja dengan fx-nya nih. Ya. Nah, jadi Y atau fx-nya itu sama, ya. Nah, ini sama ini. Jadi ada yang menuliskan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ada juga yang menuliskan fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Nah, di sini yang perlu kita siapkan, ya, adalah buku berpeta. Ya. Jadi silakan kalian siapkan buku berpeta. Kalau nggak ada ya buat aja peta-petanya sendiri dulu. Ya. Karena kalau nggak kita praktekkan ini akan agak susah kalau nggak dipraktekkan. Ya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut dengan domain. Ya. Nah, ini ada domainnya dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 untuk fungsi-fungsi yang berikut. Ya. Yang pertama, Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Dan yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 2. Ya. Kita mulai dari yang soal yang pertama. Nah, ini. Ya. Soalnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat jika domainnya diketahui. Ya. Jadi contoh yang tadi, ya, ini domainnya sudah ada. Ya. Kita sudah disiapkan domainnya. Ya, ini domainnya. Jadi ada 2 model nanti cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menggambar fungsi kuadrat yang domainnya diketahui. Nanti yang kedua adalah bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat yang domainnya tidak diketahui. Ya, jadi kita mulai dari yang paling gampang dulu. Ya. Nah, perhatikan, untuk membuat grafik maka kita perlu menghitung dulu. Ya. Kita perlu menghitung. Ya.
Ini fungsinya tadi adalah ini ya. Ini Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X dengan domain ya. Domainnya adalah X-nya ini ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, gimana cara kita menyusun tabel? Nah, tabelnya kita buat seperti ini. Nah, yang pertama adalah negatif X pangkat 2. Kita ngikutin yang atas ini ya. Nah, yang ini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian ini apa berikutnya? Ditambah 2X. Karena tambah 2X, tanda tambahnya atau tanda plusnya tidak usah ditulis, cukup 2X-nya saja. Ya. Nah, setelah itu apa? Negatif X kuadrat sudah ada, 2X-nya sudah ada, yang belum adalah Y-nya atau Fx-nya. Dan yang terakhir ini adalah pasangan koordinat. Artinya kalau X-nya nanti kita ganti negatif 2, Y-nya dapat berapa ya. Jadi ini prinsipnya seperti ini ya. Jadi maksudnya itu begini, ini ada Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ya. Nah, kita akan mencari kalau X-nya saya ganti negatif 2 ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar bilangan perangkat ya, berarti Y-nya akan menjadi sama dengan negatif dari, nah, ingat ya. Karena yang dipangkatkan 2 X-nya saja ya, negatifnya ikut. Berarti di sini X-nya tadi negatif 2, berarti negatif 2 dipangkatkan 2 ya. Ditambah dengan 2X, berarti 2 dikali X-nya sendiri adalah negatif 2 ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah ini negatif ya. Negatif 2 pangkat 2. Ya, ini kemarin sudah belajar kan bilangan berpangkat ya. Jadi tidak ada masalah. Ini hasilnya adalah 4 ya. Ditambah dengan 2 kali negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 4 juga ya. Jadi hasilnya negatif 4 tambah negatif 4 berapa? Ya, negatif 8 ya. Ini kalau mau dicari satu-satu nak ya. Ini tadi adalah cara menghitung Y kalau X-nya itu sama dengan negatif 2 ya. Nah, sekarang gimana kalau X-nya negatif 1, 0, 1, dan seterusnya ya. Silakan pakai cara ini boleh, atau kita ikuti cara di tabel ya. Nah, di tabel lihat, kalau X-nya ini negatif 2, ini ada negatif X kuadrat. Kita selesaikan per baris ini dulu ya. Negatif X kuadrat berarti negatif dari 2 pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 4 ya. Ini tadi ngitungnya ya. Nah, ini cara ngitungnya tadi ya. Nah. Sekarang kalau X-nya saya ganti negatif 1. Ya, berarti negatif dari negatif 1 pangkat 2 ya. Kalau 0 ya berarti tetap 0. Kalau 1 hasilnya negatif dari 1 dipangkatkan 2. Jadi negatif ini selalu ikut nah ya. Jadi ciri-cirinya kalau ada variabel ya di depannya ada tanda negatif, variabelnya dipangkatkan 2, maka hasilnya selalu negatif ya. Nah, kita di sini X-nya kita ganti 1, berarti negatif dari apa? Ya, 1 dipangkatkan 2 ya. Negatif 1 ya. Di sini berapa hasilnya? Ya, negatif 4. Yang ini negatif 9. Yang di sini negatif 16. Sekarang kita beralih ke suku yang kedua, yaitu 2X ya. 2X artinya 2 dikali X. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 2, X-nya negatif 2, maka 2 kali negatif 2 hasilnya ya negatif 4. 2 kali negatif 1 ya negatif 2. Ini kalau X-nya diganti 0 jadi 0. X-nya diganti 1 ya, jadi 2X artinya 2 kali 1 2. X-nya 2 berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. X-nya diganti 3 berarti 2 kali negatif 3 3 ya, 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kalau X-nya 4 berarti 2 dikali 4 ya, hasilnya 8. Nah, gimana cara menentukan Y-nya? Untuk menentukan Y, ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Negatif X pangkat 2 tambah 2X, berarti negatif 4 tambah negatif 4. Berapa hasilnya? Negatif 8. Jadi sama ngitungnya gini nah ya. Nah, nih. Jadi ada 2 model.
Bisa dikerjakan pakai tabel seperti ini, atau bisa juga kalian hitung satu-satu, modelnya seperti ini. Ya, nah, dihitung begini. Ya tentu kalau dengan menggunakan cara di atas ya lumayan, ya banyak sekali yang harus kalian cari karena ada 7 titik yang harus kita cari. Ya, oke. Yang berikutnya ini negatif 1 ditambah negatif 2, itu hasilnya negatif 3. 0 tambah 0 ya tetap 0 ya. Ini negatif 1 tambah 2 1, negatif 4 tambah 4 ini berarti 0, negatif 9 tambah 6 negatif 3 ya, negatif 16 tambah 8 negatif 8. Oke, nah sekarang X, Y, jadi pasangan berurutannya ya, atau koordinatnya. Jadi yang kita ambil hanya ininya saja nak ya, yang ini tadi. Nah, ini X-nya negatif 2, Y-nya dapat negatif 8, maka ditulis seperti ini. Negatif 2, negatif 8. Berarti kalau di sini berapa? Yang ini. Ingat ini X-nya tadi negatif 1. Y-nya negatif 3. Berarti pasangannya adalah negatif 1, negatif 3. Yang ini? Nah, ini berarti 0,0 ya. Yang di sini 1,1. Yang di sini 2,0. Yang ini ya 3,3 dan yang terakhir adalah 4, negatif 8. Oke. Jadi tabel sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita tinggal bentuk yang seperti ini. Nah, ini di koordinat kartesius ya. Kita buat saja di kertas berpeta seperti ini ya. Angkanya bebas ya. Jadi ini hanya contoh saja. Untuk X-nya Bapak mulai dari negatif 3, negatif 2, 1, 0 sampai ke 4 ya. Bebas saja, nggak mesti karena di sini 4 terus ini stopnya 4 ya. Yang jelas angka yang ada di tabel itu harus ada di sini ya. Di sini tambah sampai 5 juga nggak masalah ya. Misalkan ini kalian tambahkan dengan angka 5 di sini boleh. Di sini jadi 6, ini jadi 7 itu juga boleh ya. Jadi nggak masalah, bebas saja ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita pasang titik pertama yaitu negatif 2, negatif 8. Artinya apa ini? X-nya negatif 2 berarti di sini ya. Kemudian kita turun. Y-nya negatif 8. Nah, di sini ya. Oke, berarti inilah titik yang pertama. Sekarang kita perhatikan titik yang kedua. Ya, titik kedua adalah negatif 1,3. Ini artinya X-nya negatif 1 di sini. Ya. Nah, kita turunkan ke sini sampai ke negatif 3. Berarti ini. Ya. Nah, berarti nanti titiknya ada di sini. Oke. Kemudian yang titik ketiga yaitu 0,0 ya. Itu berarti ada di titik pangkal sini ya. Ini enggak kelihatan kalau di kalian ya, bulatannya sama persis ini ya. Oke. Titik yang berikutnya 1,1 artinya X-nya 1 di sini, Y-nya 1 ya. Jadi cara menggambar selalu dimulai dari sumbu X tuh ya. Yang berikutnya 2,0 artinya X-nya 2, Y-nya 0. Berarti enggak ke atas enggak ke bawah ya, berarti pas memotong sumbu X. Oh maaf nak, ini ada yang salah nak ya. Ini X ini ya. Ya. Nah, ini hapus saja ya. Ini sumbu X. Nah yang atas ini yang Y-nya nak ya. Nah, yang salah ini jangan diikuti, ini salah. Ini adalah Y. Oke maaf. Nah. Titik berikutnya adalah 3, negatif 3 artinya X-nya 3, Y-nya negatif 3 berarti turun ke sini. Nah, di sini berarti posisinya ya. Oke. Ya. Dan yang titik terakhir adalah 4, negatif 8 artinya X-nya 4, Y-nya negatif 8. Kita turunkan sampai sini ya. Oke. Nah, kita sudah menggambar titik-titik yang sudah kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang tugas kita adalah menghubungkan titik ini dengan sebuah kurva ya. Jadi cara menghubungkannya begini. Dari sini kita tarik sini ya, terus gini. Nah, ya. Belok sini baru balik ke bawah sini ya. Nah, tapi ingat
bukan dihubungkan pakai penggaris ya. Ini nggak boleh tarik garis lurus begini ya, nggak boleh seperti itu. Nah, cara buat kurvanya begini, kita start dari sini ya. Nah ini caranya begini. Nah, silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing nanti ya. Oke, jadi ini adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang domainnya diketahui. Jadi inilah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Kita lanjut ke soal yang kedua. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Nah, sama kita buat tabelnya dulu. Ya. Kalau yang tadi Bapak sudah langsung buatkan, nah sekarang kita langsung tulis satu-satu ya. Nah, caranya begini. Ya. Ini X-nya ya atau domainnya tadi. Nah, lihat suku pertama apa di sini? X kuadrat, berarti sini kita tulis. Ya, ini adalah X kuadrat. Nah, sama seperti tadi. Ini berarti jadi berapa nih, Nak? Ini ngitungnya. Artinya negatif 2 dipangkatkan 2. Jadi ini hasilnya adalah 4 ya. Jadi beda yang tadi. Kalau yang tadi kan ada negatifnya di sini ya. Nah, sekarang kalau ini jadinya 1 ya. Ini 0 pangkat 2 ya, berarti tetap 0. Yang di sini 1, ini 4. Kalau 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 berarti 16 ya. Oke. Kemudian suku berikutnya, perhatikan. Kalau tadi di sini tambah 2X, sekarang dikurangi 2X, berarti tanda kurangnya ikut ditulis ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, negatif 2 dikali X. Sekarang kalau X-nya negatif 2, berarti negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya ya positif 4. Ya. Negatif 2 dikali dengan negatif 1. Ya. Hasilnya adalah 2. Sekarang negatif 2 kali 0 berapa? Apakah hasilnya negatif 0? Oh, enggak ya. 0 adalah bilangan netral ya. Tidak ada tanda positif dan negatifnya. Kalau 1 berarti negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. Negatif 2 kali 2 ya, ini berarti hasilnya adalah negatif 4 ya. Yang berikutnya kalau X-nya diganti 3 hasilnya jadi negatif 6. Kalau X-nya diganti 4 jadi negatif 2 kali 4 berarti negatif 8. Oke. X kuadrat sudah, negatif 2X sudah, berarti ini adalah untuk Y. Ya, untuk Y-nya, perhatikan nak, walaupun di sini tadi tandanya yang paling atas ini X kuadrat dikurang 2X. Nah, ini kan sudah kita tulis negatifnya di sini ya. Berarti langsung saja ini ditambahkan. 4 tambah 4. Berapa hasilnya? Nah, 8. 1 tambah 2. Nah, ini balik ke SD ngitungnya nih ya. 0 ditambah 0. 1 ditambah negatif 2 atau 1 kurang 2 hasilnya negatif 1. Yang di sini 4 dikurang 4 0, 9 dikurangi 6 atau 9 tambah negatif 6 hasilnya adalah 3. 16 ditambah negatif 8 hasilnya adalah 8. Nah yang terakhir ini adalah yang pasangan koordinatnya ya, X, Y. Nah, berarti X-nya negatif 2, Y-nya dapatnya 8 ya. Oke. Yang di sini X-nya negatif 1, Y-nya dapat 3 ya. Yang di sini X-nya 0, ternyata Y-nya juga dapat 0. Yang di sini ya. Di sini X-nya 1, Y-nya negatif 1 ya. Yang di sini pasangan koordinatnya X-nya 2, Y-nya 0 ya. Yang di sini
X-nya 3, Y-nya dapat 3 juga. Nah, yang di sini X-nya 4, Y-nya dapat 8. Oke? Sampai sini kita sudah menyelesaikan bentuk tabel. Nah, sekarang kita tinggal menggambar seperti yang tadi, ya. Yang pertama adalah kita akan menentukan koordinat negatif 2,8. Artinya X-nya negatif 2, Y-nya 8. Kalau 8 berarti ke atas, ya. Nah, berarti di sini. Nah, ini posisinya, ya. Kita klik di sini. Oke. Titik yang kedua adalah negatif 1,3. Artinya X-nya negatif 1, Y-nya adalah positif 3. Berarti di sini, ya. Oke, kita klik. Yang berikutnya 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini, ya, titik pangkal, ya. Oke. Yang berikutnya 1, negatif 1. 1, X-nya, Y-nya negatif 1, ya. Berarti ke bawah sini, ya. Oh, ini maaf, ini kok salah juga ini. Ya, ini jangan diikuti, nak, ya. Ini yang salah, ini harusnya adalah X. Nah, yang atas ini adalah Y. Ya, oke. Ya. Tadi sampai ke 1, negatif 1. Yang berikutnya sekarang ini, ya. 2,0 artinya X-nya 2, Y-nya 0, berarti pas di sini, ya. Oke, kita tandai titiknya. Yang berikutnya 3,3, X-nya 3, Y-nya 3 berarti ikut ke atas juga sini, ya. Berarti ini. Nah, ini kita gambar titiknya di sini. Dan yang terakhir adalah 4,8, X-nya 4, ya, Y-nya 8, berarti kita naik, ya. Nah, berarti sampai ke sini. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, silakan kita hubungkan dari titik sini, nah, turun ke sini, naik terus sampai ke ujungnya. Kita lihat model proses menggambarnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Lanjut ke bentuk yang terakhir. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 2. Ya. Dengan domain masih sama, nah, ya, domain masih sama yang tadi, ya. Kita buat tabelnya dulu. Seperti ini. Oke. Berarti yang baris pertama diisi berapanya? Baris kedua, ya, baris kedua. Di kolom X, berarti ini diisi dengan X pangkat 2, ya. Berarti kalian di sini diisi berapa? Lihat suku kedua dari sini, ya, di ruas kanan, lihat suku keduanya. Suku keduanya adalah negatif 4X, ya. Suku ketiganya apa? 2. Positif 2, tanda positifnya nggak usah ditulis, ya. Nah, di sini adalah untuk Y. Baris terakhir itu adalah X, Y. Nah, sekarang kita balik seperti tadi. X pangkat 2. Kalau X-nya Bapak ganti negatif 2, berarti menjadi negatif 2 dipangkatkan 2. Berarti berapa hasilnya? Ya, 4, ya. Oke. Sekarang kalau X-nya negatif 1, berarti negatif 1 dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 1, ya. Kalau 0 pangkat 2, tetap 0. Oke. 1 pangkat 2, 1. Bapak Hakim tidak ada masalah kalau tidak, ya. Karena kemarin kita sudah belajar yang bilangannya besar-besar. Ini hanya kecil-kecil aja ini, ya. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Yang di sini berarti 4 pangkat 2, 16. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Negatif 4X. Artinya apa? Negatif 4 dikalikan dengan X. Nah, negatif 4. Kalau saya mau mengisi di sini, baris ini, ya. Ini berarti ngisinya adalah negatif 4 kalikan dengan berapa X di atas? Negatif 2. Berarti negatif 4 kali negatif 2. Hasilnya, ya, positif 8, ya. Karena negatif kali negatif, ya.
Di sini negatif 4 kali negatif 1. Hasilnya adalah 4 atau negatif 4? Oke, 4. Sekarang negatif 4 kali 0. Nah, ini paling gampang jawabnya nih, mesti 0 ini. Ya. Yang di sini negatif 4 kali 1. Ya. Hasilnya adalah negatif 4. Ya. Negatif 4 kali 2. Negatif 8. Negatif 4 kali 3. Negatif 12. Nah, negatif 4 kali 4 berapa? Negatif 16. Ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa materi-materi yang sebelumnya ya, kadang akan saling berkaitan terus ya, kita pakai terus. Ini 2 ini adalah bilangan konstan ya. Artinya 2 ini tidak terpengaruh terhadap domain ya. Jadi kalau 2 ya semuanya diisi 2 ya. Ini 2 semua ya. Karena dia bilangan konstan ya, bukan variabel ya. Dia tidak terpengaruh terhadap variabel. Oke. Sekarang langkahnya sama seperti yang tadi. Ini 4, 8, dan 2. Ini operasinya adalah jumlah semua ya. Kita jumlahkan semua. 4 tambah 8. Berapa nak? 12. Ya. Tambah 2 berarti 14. Atau boleh juga supaya mudah 2 tambah 8, 10. Nah, 10 tambah 4 itu lebih cepat. Ya. Ini 14. Nah, yang di sini 1 tambah 4 ditambah 2. Berarti berapa? Ya. 7. Yang di sini, nah ini paling gampang nih, 0 tambah 0 tambah 2 ini ya. Oke. Yang berikutnya, 1 dikurang 4. Berapa hasilnya? Negatif 3. Ditambah 2 berarti negatif 1. Atau boleh juga 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi 4 ya, hasilnya negatif 1 ya. Silakan kalian keterampilan berhitungnya di kelas 7 dimanfaatkan di sini ya. 4 dikurang 8 ditambah 2. Nah ini ya. Atau bisa juga 4 tambah 2 berarti 6. 6 kurangi 8 ya, negatif 2 ya. Yang di sini ini ada 9, ada positif 2. Nah, berarti 9 tambah 2 11 dikurangi 12 berarti negatif 1 ya. Tapi boleh aja nanya 9 kurang 12 dapatnya berapa, nanti bertambah lagi dengan 2, itu boleh juga ya. Ini 16 dikurang 16 berarti 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Nah sekarang kita pasang pada bagian koordinat. Titik yang pertama X-nya 2 ya, ini, dan Y-nya adalah 14, berarti di sini nulisnya adalah negatif 2,14. Oke, kita tutup ya. Sekarang di sini X-nya negatif 1, Y-nya dapat 7. Nah, yang di sini X-nya 0, Y-nya 2. Oke, yang di sini gimana? X-nya 1, Y-nya negatif 1. Yang di sini X-nya 2, Y-nya dapat negatif 2. Ya. Yang di sini X-nya adalah 3, Y-nya negatif 1. Ya. Yang ini X-nya 4, Y-nya 2. Nah, jadi selesai sudah kita menggambar tabel. Ya. Tabel fungsi sudah kita buat, sekarang kita tinggal pasangkan ke koordinat kartesius ya. Kita mulai dari titik yang pertama, yang ini negatif 2,14, artinya Y-nya negatif 2, X-nya negatif 2. Oh maaf, ini salah semua berarti buat sumbunya ini ya, maaf nak ya. Nah, ini sumbu X nak ya. Oke, yang di sini adalah Y ya. Jadi mohon maaf nak ya, ini ada kesalahan ya, kita perbaiki. Ya. Kita lihat yang pertama negatif 2,14, artinya X-nya negatif 2 di sini ya. Nah, 14 itu kemana? Ya sesuai aturan di koordinat kartesius kelas 8 kemarin belajarnya kan. Untuk sumbu Y kalau positif itu ke atas, negatif itu ke bawah. Nah, ini X-nya negatif 2, Y-nya
positif 14 berarti naik ya. Tuh sampai di atas sini. Nah, di sini. Nah, oke, kita gambar titiknya di sana. Oke, 4 sudah ya. Yang berikutnya apa? Negatif 1,7. X-nya negatif 1. Nah, ini negatif 1 ya. Y-nya 7 berarti naik. Nah, sampai ke angka 7. Nah, di sini ya. Oke, kita pasang titiknya di sini. Oke. Yang berikutnya adalah 0,2. X-nya 0, Y-nya 2 berarti di sini ya. Pasang titiknya. Yang berikutnya 1, negatif 1. Nah, 1 X-nya, Y-nya negatif 1 berarti turun ke sini ya. Oke. Tandain titiknya di sana. Yang berikutnya apa? 2, negatif 2. X-nya 2, Y-nya negatif 2 berarti sini ya. Kita tandain titiknya. Yang berikutnya 3, negatif 1. X-nya 3, Y-nya negatif 1 berarti sini. Yang terakhir adalah 4,2. X-nya 4, Y-nya 2 sini. Oke. Sekarang kita gambar kayak tadi ya. Ini kita tarik, hubungkan begini. Nah, ya, sampai menuju ke titik sini. Perhatikan proses menggambar grafiknya. Nih. Nah. Oke. Ya, ini mungkin Pak, kenapa kok nggak sama tingginya? Ya, ini tergantung soalnya, nak ya. Kalau yang tadi 2 soal itu sama semua grafiknya ya. Ujung sini ke ujung sini ya. Nah, dari sini sampai juga ke sini, karena kalau disampaikan ke sana nggak muat ini ya. Tapi karena soalnya hanya mintanya seperti itu ya, kita ikutin permintaan soal saja ya. Oke, nah sampai sini ini adalah cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan domain diketahui. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada pertanyaan Pak Sur? Belum ada? Wah, berarti alhamdulillah paham-paham berarti ini kan. Kalau nggak ada yang tanya berarti aman. Ya? Oh, hadir aja. Berarti sebatas ikut ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nak ya. Ya, nanti akan ada tugas yang menyusul untuk kalian. Silakan buka di Google Classroom nanti ya. Nanti akan Bapak informasikan apakah tugas akan dikumpul di Google Classroom atau tugas dikerjakan di SSE ya. Nanti akan kita bicarakan balik sebaiknya tugasnya mau seperti apa. Kira-kira kalau kalian dikasih tugas, milih tugasnya suruh gambar seperti ini atau bentuk soal pilihan ganda. Nah, ya biasanya sih kalau suruh gambar Pak, gambarnya susah Pak, kertas perpetaannya nggak punya. Nah, berarti pakai pilihan ganda ya. Oke ya. Jadi ini kalau ini namanya fungsi kuadrat karena ada pangkat tertingginya adalah 2. Kemarin di kelas berapanya? Persamaan linear satu variabel juga ada. Ya. Ah. Jadi kalau pakai tabel pada bilangan konstan diisi angkanya sama semua itu apa? Misalnya bilangan konstannya 3 jadi 3. Ya oke, ini ada pertanyaan dari temanmu ya. Pak, kalau misalkan kita menggambar fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, ada konstannya ini 2. Kalau misalkan konstannya 3, ya berarti di sini ganti 3 ya. Maka setiap baris ini diisi dengan angka 3 ya. Jadi kalau konstan itu sama terus nah ya. Namanya juga konstan kan, tidak berubah ya. Tetap ya. Oke, jadi nanti kalau konstannya itu misalkan negatif 5, ya berarti di sini diganti negatif 5, negatif 5, negatif 5, negatif 5, dan seterusnya ya. Nah, ikuti negatif 5. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu domainnya harus berurut atau bisa acak apa? Ya. Terima kasih ya. Ada pertanyaan dari temanmu. Untuk domain itu harus urut atau boleh acak ya. Ya, sebaiknya sih diurutkan karena itu prinsip pada Kartesius ya. Jadi harus kita ikuti pola di Kartesius. Ya boleh saja sih nggak diurutkan juga enggak apa-apa, cuma nanti kalian akan kesulitan untuk menempatkan titik-titiknya di di koordinat Kartesius ya. Kalau nggak urut nanti kalian yang bingung ya. Jadi kalau domain itu sudah ditentukan dari soal nah ya. Domainnya ditentukan dari soal. Nah, tapi kalau kalian mau kerjakan di tabel, saran Bapak sebaiknya ikuti urutan yang sudah ditentukan oleh
soal ya. Kalau soalnya domain ditentukan berurutan, ya kita ikuti yang berurutan seperti itu ya. Minta Pak, pilihan ganda saja Pak. Oh, soal minta pilihan ganda. Oh ya, ini ternyata banyak permintaan pakai soal pilihan ganda ya, tugasnya. Ya, sabar nanti kita berikan ya. 9 iya. Masih cukup? Ya. Yang berikutnya kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan lagi. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti Bapak singgung-singgung sebentar saja ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya oleh Pak Sur ya. Apa sih perbedaannya dengan yang tadi? Nah, kalau yang gambar kita tadi itu domainnya ditentukan, tetapi kalau untuk menggambar grafik fungsi kuadrat atau biasa disebut dengan sketsa, ya, ini tidak ada domain ya, tidak ditentukan domainnya. Ya. Nah, langkah-langkahnya ini, ya, jadi ada aturannya kalau ini, nah, ya, nggak bisa sembarangan, ada aturannya. Aturan pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Ya. Artinya grafik itu akan memotong sumbu X jika fungsinya bernilai 0. Ya, jadi fungsinya yang bernilai 0. Ya, nah ini ya, ini sudah dikasih persyaratan di sini ya. Jadi grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu akan memotong sumbu X kalau fungsinya bernilai 0. Ya, jadi kalau Y-nya 0 itu maka dia akan memotong sumbu X. Nah, gimana cara mencari titik potongnya? Ini sudah kalian pelajari kemarin di persamaan kuadrat. Nah, kemarin di persamaan kuadrat gimana cara mencari akar-akar penyelesaiannya? Ada 3 cara. Bisa dengan memfaktorkan, bisa melengkapkan kuadrat sempurna, atau yang terakhir adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, silakan pilih dari 3 cara itu mana yang bisa mempermudah kalian untuk mencari titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, jadi jika nanti akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka titik potong terhadap sumbu X adalah X1, 0 dan X2, 0. Ya. Jadi ada 2 nanti titik potongnya ya. Kemudian yang berikutnya, nah nih, ada tidaknya akar-akar tergantung diskriminan persamaan itu. Ini juga sudah dibahas ya pada menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ya. Nah, ini diskriminan itu bentuknya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Aturannya seperti ini. Jika D-nya lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X di 2 titik yaitu X1, 0 dan X2, 0. Itu jika nilai dari B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0. Ya. Kemungkinan kedua adalah jika D-nya sama dengan 0, ya, jadi diskriminannya ini sama dengan 0, grafik menyinggung di sebuah titik pada sumbu X. Jadi titik potong terhadap sumbu X hanya 1. Ya. Jadi karena cuma 1 berarti dia menyinggung aja. Ya. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Ya. Kemungkinan ketiga adalah jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Ya, jadi grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi maksudnya kalau yang ini digambarkan ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau yang D-nya ini nanti lebih besar dari 0, maka kalau kita punya grafik seperti ini, ya, ini sumbu E, ini sumbu Y, maka grafik memotongnya bisa begini. Nah, ini memotong di 2 titik ya. Nah, ini titik 1, ini titik yang kedua. Kalau D-nya itu sama dengan 0, ya, maka nanti bentuk grafiknya bisa, ini hanya contoh saja nah ya, tidak persis ya. Ini hanya memperjelas saja. Ini menyinggung sumbu X ya. Nanti bisa grafik bisa buka ke atas, bisa buka ke bawah ya. Misalkan Bapak ambil contoh yang membuka ke bawah. Nah, ini misalkan grafiknya begini. Nah, ini ya. Ini yang namanya menyinggung sumbu X. Nah, kalau yang ketiga ya, yang ketiga itulah kalau D-nya kurang dari 0,
maka dikatakan tadi adalah fungsi atau grafik tidak memotong sumbu X. Nah, berarti bisa grafiknya di atas begini. Ya. Atau mungkin bisa juga grafiknya di sini, buka begini. Ya. Dia tidak memotong sumbu X. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Oke. Langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya. Nah, hal ini didapat apabila X sama dengan 0. Jadi maksudnya begini. Grafik itu akan memotong sumbu X jika X-nya bernilai 0. Ya. Nah, ini paling mudah nyarinya. Kalau Y-nya 0 berarti ya, kalau X-nya 0 berarti motong sumbu Y itu pada titik C-nya langsung. Ya. Nah, jadi Y sama dengan C. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Ini balik lagi kemarin ke bentuk persamaan kuadrat, masih tetap kita pakai terus. Ya. Jadi nanti ada aturannya untuk menentukan sumbu simetri, rumusnya seperti ini. X sama dengan negatif B per 2A. Atau pakai tabel tadi nanti bisa kelihatan ya. Nah, boleh. X tambah X bagi 2, boleh juga. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menentukan nilai optimum. Ya, optimumnya nanti hasilnya bisa minimum dan bisa maksimum ya. Namanya aja optimum ya. Nanti kalau hasilnya negatif berarti ya minimum, kalau positif berarti maksimum. Ya. Ini aturannya seperti ini. Makanya diskriminan lagi-lagi dipakai. Ya. Jadi kita banyak menggunakan penerapan dari persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan menggunakan rumus. Ya. Yang kelima adalah menentukan koordinat titik balik. Oke, ini pengantarnya saja. Mudah-mudahan yang pertemuan berikutnya sudah bisa dipahami. Ya. Dan materi akan Bapak share di Google Classroom. Ya. Jadi silakan lihat di Google Classroom, lihat di kelasnya masing-masing, ya, sering dilihat nanti di sana ada materi dan juga kalau ada soal atau tugas akan langsung juga muncul di tempat situ ya. Jadi tolong perhatikan tugasnya, dicek betul-betul ya. Kalau ada kendala silakan telepon atau kirim WA ya. Kalau untuk menelpon ke Bapak silakan ditelepon atau kirim WA di bawah jam 10 ya. Kalau sudah jam 10 tidak akan Bapak layani karena waktunya untuk Bapak istirahat ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan nak ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan Bapak berharap kalian juga bisa mengikuti dengan baik. Sekali lagi tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah keluar rumah. Ya. Lebih baik bertahan di rumah. Kalaupun misalkan kalian keluar dari rumah, sebelum masuk rumah usahakan cuci tangan ya, dengan sabun dan air yang mengalir. Keluar usahakan menggunakan masker. Ya. Kalau bertemu dengan kerumunan orang banyak, kalau bisa menghindar, lebih baik menghindar. Tapi kalau nggak bisa kita jaga jarak. Ya. Jaga jarak. Begitu sampai rumah silakan cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Buang maskernya, masuk ke rumah, ganti pakaiannya, mandi yang bersih. Ya itu usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID. Ya. Mudah-mudahan wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka lagi. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.